Halo Good Leader, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Agung, founder dari Growing.id. Video kali ini kita akan membahas tentang program Buah Pengetahuan. Oke? Nah, Buah Pengetahuan ini salah satunya tentang emosi positif. Nah, emosi positif kita akan lebih detail lagi tentang bagaimana kita menyuburkan rasa bersyukur tersebut. Video sebelumnya kita membahas tentang rasa bersyukur. Nah, hari ini kita membahas tentang bagaimana menyuburkan rasa bersyukur. Oke? Leadership is fun. Kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, ternyata karakteristik perbuatan baik yang menyuburkan rasa syukur apa aja sih? Yuk kita coba lihat ya. Yang pertama, persepsi akan adanya niat baik dan ketulusan. Artinya bahwa kalau kita mendapatkan sesuatu dan yang memberi itu adalah rasanya tulus, tentunya kita akan terasa orang itu memberi dengan tulus atau tidak. Jadi persepsi ketulusan seperti itu. Jadi kita bisa merasakan orang itu tulus atau tidak dalam membantu seseorang, atau kita mendapatkan sesuatu dari mereka. Itu persepsi yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah persepsi bahwa si pemberi telah memberi atau menolong bukan sekedar karena kewajiban, atau si pemberi telah melebihi kewajibannya. Artinya bahwa kan kadang orang, ya udah dah karena emang gue udah kewajiban, jadi kayak kalau memberi itu karena sesuatu yang wajib, jadi bukan karena kita memang benar-benar sangat tulus atau benar-benar kita sangat sayang dengan orang lain dalam kutip bukan sayang, artinya kita bukan sayang apa-apa, kita lebih mengasihi itu sehingga dapat dirasakan. Karena yang menarik, kata Mr. Emon bahwa karena kalau cuma hanya wajib tuh orang yang dikasih pun sangat terasa bahwa memang orang ini tulus atau setengah-setengah karena kasih sayang, itu sangat terasa, dan si pemberi pun sangat terasa juga. Oke, jadi bersyukur itu butuh yang pertama dari ketulusan, yang kedua memang lebih ada keinginan untuk hal yang untuk memberi. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga adalah persepsi bahwa suatu perbuatan baik itu tidak dengan mudah dilakukan, melainkan membutuhkan pengorbanan dari pemberi. Nah, artinya bahwa yang menarik gini, saya pernah cerita waktu itu ada film yang namanya tentang bagaimana seorang pemulung itu memberikan sumbangsih kambing. Jadi kebetulan ada istilahnya kalau di teman-teman muslim tuh lebih ke lebaran haji, di kurban. Itu memberikan kambing itu sebesar dana itu 10 juta. Coba Anda bayangkan. Apakah pemulung dengan finansialnya lebih besar daripada Anda? Pemulung benar-benar nenek yang seorang diri, yang dimana benar-benar hanya mungut, bukan pengusaha pemulung, tapi memang seorang pemulung nenek. Dan dia mampu memberikan uang sebesar 10 juta. Artinya persepsi dalam memberikan suatu pengorbanan itu sangat dirasakan oleh si penerima. Jadi yang menarik, seorang nenek itu istilahnya, kalau saya coba istilahnya itu, dia memberi dari kekurangan. Wah, itu sangat luar biasa banget. Nah, itu bagaimana cara kita menyuburkan rasa bersyukur. Saya ulang lagi, yang pertama adalah kita bagaimana tulus, yang kedua sangat melebihi dari bukan suatu kewajiban tapi memang keinginan, yang ketiga adalah kita memberi saat mungkin pada saat kekurangan kita tetap bisa memberi. Itu karakteristik perbuatan yang menyuburkan rasa syukur. Oke? Nah yang menarik, jadi gini, kalau ternyata kalau kita memaintain rasa bersyukur itu sederhana aja teman-teman atau good leader. Jadi caranya adalah kita selalu memberi kepada orang lain. Karena kita bersyukur, kita selalu memberi kepada orang lain. Bersyukur artinya entah apapun yang kita dapat, apapun yang kita terima, kita harus selalu bersyukur dengan cara kita memberikan kepada orang lain. Gitu. Kalau kita bersyukur tapi hanya memikirkan orang lain, nah itu dampaknya maka rasa syukurnya akan redup tuh. Tapi bagaimana kita menerangkan rasa syukur lagi dengan cara memberikan kepada orang lain. Ini skemanya. Oke? Jadi kebaikan yang bernilai diberikan dengan tulus, berkorban dan bukan sekedar
disebabkan kewajiban, kebaikan, oke? Maka dampaknya adalah muncul rasa syukur dalam diri penerima, dan pemberi pun juga muncul rasa syukur. Nah, ini menarik nih. Jadi bahwa kebaikan yang diberikan dengan tulus, berkorban, memang benar-benar berkorban dan bukan sekedar kewajiban, maka rasa syukur itu timbul buat si penerima dan juga buat si pemberi. Oke? Jadi kalau Anda apapun yang diberikan kepada siapapun orangnya, maka yang bersyukur adalah Anda yang sebagai pemberi dan orang tersebut sebagai penerima. Nah, kita ngomong tentang seorang pemberi. Jadi pemberi jadi ingin berbuat lagi. Jadi karena kita memberikan sesuatu dan orang itu kita merasa bersyukur, dan akhirnya rasa bersyukur memberi itu akan berulang lagi. Kemudian perbuatan baik dilakukan kepada orang lain memicu proses serupa. Jadi hal-hal kebaikan itu kalau dilakukan kepada orang lain akan memicu proses yang serupa pada orang tersebut. Gitu. Jadi ternyata perbuatan baik itu menular. Oke. Berikutnya. Nah, sekarang ngomong si penerima. Si penerima jadi ingin berterima kasih dan berbuat baik lagi. Artinya karena mereka merasa diberikan secara tulus dan berkorban, bukan sekedar kewajiban. Nah, si penerima merasa sangat berterima kasih, dan justru si penerima juga akan berbuat baik lagi. Kepada siapa nih? Penerima melakukan kebaikan kepada orang lain yang memicu proses serupa. Nah, ini menarik nih. Jadi apa yang dilakukan si penerima pun akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Entah mungkin kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, atau kepada orang yang membutuhkan juga. Oke. Nah, itu siklus berikutnya. Nah, yang menarik, si penerima pun akan berbuat baik pada pemberi yang berbentuk ikatan persahabatan di antara mereka dan memicu dilakukan lagi kebaikan. Jadi si penerima bisa kepada orang lain atau dampaknya pada ke pemberi lagi tadi yang memberi kita. Sehingga timbul engagement, timbul hubungan yang baik, sehingga bisa saling satu sama lain, saling memberikan satu sama lain. Dan tentunya bersyukur akan terus bergulir. Oke, jadi sederhana banget bahwa bagaimana kita menyuburkan bersyukur, yaitu memberikan kepada hal kebaikan bagi orang lain. Entah dalam keluarga kita, kemudian dalam masyarakat sekitar kita, atau sampai dalam kantor kita. Nah, yang menarik bahwa dampak kalau kita bersyukur dalam organisasi pekerjaan kita, dalam organisasi perusahaan, maka kalau kita bersyukur dan lebih berbagi kepada orang lain, pertama adalah organisasi itu sehat. Sehat dalam arti lebih saling membantu satu sama lain, lebih saling mensupport satu sama lain. Yang kedua, karena bersyukur, maka mereka akan lebih produktif. Kalau udah produktif, tentunya perusahaan itu akan lebih berkembang. Kalau lebih berkembang, tentunya profitnya akan lebih besar. Itu. Yang ketiga adalah karena bersyukur, tentunya interaksi kepada customer, kepada sesama karyawan akan lebih positif. Kalau udah lebih positif, otomatis si customer akan lebih menyenangkan. Gitu. Jadi bersyukur sebenarnya secara nggak langsung bisa dirasakan dan secara bisnis bisa berkembang dengan baik. Oke. Itu aja, teman-teman. Video tentang bagaimana untuk menyuburkan rasa syukur. Saya katakan, saya yakin dan percaya Anda adalah pemimpin yang baik untuk Indonesia. Saya ulang lagi, saya yakin dan percaya Anda adalah pemimpin yang baik untuk Indonesia. Leadership is fun.